ini benefitnya apa? Nah, karena saya kan sering rekom orang-orang untuk IF kan, selain untuk jaga proporsional biar nggak buncit. Nah, supaya kalau kita jadi pembicara di seminar, perut ini kelihatan bagus. Nah, selain itu, IF ini benefitnya apa, bro? Yang diketahui secara Lebih umum. ke mengatur kadar gula. Kadar gula. Ya, karena kalian harus tahu bahwa penyakit ginjal tuh rata-rata cuma karena 3 hal. Apa tuh? Kurang minum, kebanyakan gula, kebanyakan garam. Oh. Udah. Kurang minum itu akan mengakibatkan hipersaturasi. Jadinya kental banget di ginjal. Jadi ya zat-zat itu menjadi kristal. Betul. Kalsium jadi kristal, urium jadi kristal, dan kawan-kawan. Nah, sementara kalau gula kebanyakan, dia akan merusak sistematika ginjal, jadinya ganggu sistem kerja pankreas juga, jadinya diabetes, gula darah, hiperglikemi. Garam jadi kristal. Oke. Jadi sesimpel ini aja. Kalau menurutku ya 3 hal ini ya. Berarti kalau seorang disuruh milih diwajibkan IF atau tidak, saran dokter wajib IF atau enggak? Menurutku pilihan, karena ada orang yang kayak aku harus bulking, tapi ada orang yang warmile day. Yang penting kalau kamu udah yakin IF, jangan langsung tiba-tiba berat jendelanya. Oke. Kurangi yang bisa kamu kurangi. Jadi nggak usah saklek, kan nggak ada, bukan kayak kamu IF terus gagal terus kamu dimarahin, enggak. Coba aja sesuai yang kamu happy. Misalkan kamu satu jendela itu masih minum, ya udah nggak apa-apa, minumnya ada manis dikit. Kedepannya jangan. Karena gula ini kan kayak nikotin, harus perlahan. Betul. Itu alasan kenapa pas gula itu kayak nikotin gula banget. itu kayak nikotin. Aku udah ngerasain. Cuman memang efeknya nikotin itu lebih berat. Betul. Karena ada asap ya. Sementara gula ada pankreas, nikotin tuh nggak bisa diolah. Dependable. Tapi kecanduannya, adiktifnya sama. Makanya aku bilang kalau gula itu masih aman karena dia ada pankreas. Nikotin dan asap nggak ada. Cuman cara nasehatinya sama. Kalau kamu sudah kayak gini, startnya slow nguranginya. Dan harus dari niat yang kuat. Paham. Terus kemudian dok, sekarang masalah suplemen. Nah sekarang kan kita ini udah kepala 3 nih. Dok. Ya. Kita harus mulai invest di kesehatan kan. Kira-kira nih dok, stem cell pengaruh apa enggak? Masalahnya aku dermatologis, ada klinik. Dan aku ada klinik dermatologis dan wellness center di Jogja. Pakai stem cell? Aku juga jual itu. Stem cell? Iya. Minum atau yang injek? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Future itu. Itu future masa depan. Masa depan. Kayak kamu percaya sama kripto kan. Aku percaya bahwa future-nya health di Indonesia, health industry, itu Stem 3. cell. 3 hal. Apa? Segala sesuatu yang terkait longevity. Nomor 2, segala sesuatu yang terkait anti-aging. Segala sesuatu yang terkait tentang kuratif penyembuhan tanpa invasif. Tanpa beda ya? Tanpa beda. Jadi yang pertama, soal longevity. Orang tuh akan membayar apapun, melakukan apapun supaya dia awet muda, supaya umurnya panjang. Betul, umurnya Takut panjang. kematian. Karena orang kaya pengen umur panjang dong. Ya, longevity. Iya. Nah, salah satu saya adalah teknologi stem cell dan kawan-kawan itu untuk longevity. Kedua, anti-aging. Orang tuh takut tua. Dan itu alasan kenapa industri kesehatan yang terkait anti-aging itu tinggi. Yang ketiga adalah operasi non-invasif. Itu alasan teknologi kesehatan sekarang, operasi cuma 7 mm. Ya, selubang kunci. So, operasi cuma pakai kamera mikro. Karena semakin minimal invasifnya, semakin cepat recovery-nya, semakin kecil risikonya. Nah, akhirnya orang tuh akan rela membayar besar demi 3 hal ini. Nah, jadi kalau ditanya percaya sama stem cell, Percaya ya?